Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Zulfia binti Bapak Suroso, alamat Kuripan Watu Malang, Wonosobo. Silakan artikan ayat yang ada di samping dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sungguh aku amantu, aku beriman birabbikum terhadap Tuhan kalian, fasmauni maka dengarkanlah aku. Kila dikatakan bagi Hubeb, udhuli masuklah kamu al-jannata ke surga. Qala Hubeb berkata, ya laita sebaiknya kaumku ya'lamuna mereka tahu bima terhadap sesuatu khafara yang telah memberi ampun li padaku Rabbi Tuanku wajalani dan dia menjadikan aku minal mukramina sebagian dari orang-orang yang dimuliakan. Wama anzala dan tidaklah kami turunkan ala qaumihi pada kaum Hubeb. Baik, di situ ada kalimat fasma'uni. Apa yang Anda ketahui tentang fasma'uni? Karena fi'il amar Apa yang Anda ketahui tentang fi'il amar? adalah kata perintah. Fasma'uni untuk perintah laki-laki berapa? Untuk mereka laki-laki banyak. Untuk laki-laki banyak. Sekarang coba tasrifkan secara lughawi dari kalimat fasma'uni. Isma'a, isma'a, isma'u. Isma'i, isma'a, isma'na. Baik, terima kasih. Monggo, selanjutnya Bapak Ibu, pada ngersakan nomor berapa? Nomor 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Dia Damayanti binti Bapak Warsiti, alamat Merangin Tengah, Bansari, Temanggung. Silakan artikan ayat yang ada di samping dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di, dari setelah matinya, min jundin bala tentara, minas sama'i dari langit, wa makuna dan tidak akan dan kami munzilina pernah menurunkannya, in kanas tidaklah kami siksa itu illa sayatan kecuali terdekan wahidatan dan sekali, fa'idahu maka ketika itu khamiduna pada mati. Ya hasratan, ada kerugian besar ala ibadi pada para hamba mayatihim terhadap Tuhan itu mir rasulin dari utusan. Di situ ada kalimat soyihatan. Apa yang Anda ketahui tentang soyihatan? Karena menjadi hobarnya kana. Tugas kana apa? Merofakkan isi menasokkan hobar. Ya, sekarang coba sebutkan teman-teman kana. Karena amsaat hadola batama barik sorolai saasba'a mansalama fati'ama fakamadama. Baik, terima kasih. Monggo selanjutnya Bapak Ibu, nomor 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatu Zahra binti Bapak Saidi, alamat Kuripan Watu Malang, Wonosobo. Silakan artikan ayat yang ada di samping dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kadu kecuali keadaan mereka bihi terhadapnya yastahziuna mereka mengolok-olok alam yaro apakah tidak mereka lihat kam berapa banyak ahlakna kami binasakan qoblahum sebelum mereka minal kuruni dari umat-umat anahum sungguh umat-umat itu ilaihim terhadap kafir maka layar jiunguna tidaklah mereka kembali wa in kulun dan tiadalah setiap umat lama jami'un kecuali semuanya ladaina di hadapan kami muhdoruna pernah menurunkannya wa ayatun dan jadi ayat lahum bagi mereka al-ardu bumi al-maitatu yang mati. Baik, di situ ada kalimat layar jiuna. Apa yang Anda ketahui tentang layar jiuna? Karena af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa? Af'alul khamsah adalah fi'il yang 5. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai khobar. Khobar. Khobarnya siapa? Menjadi khobarnya ana. Menjadi khobarnya ana. Sekarang coba tugas dari ana itu apa? Menasabkan isi, merofakkan khobar. Baik, sekarang coba sebutkan teman-teman ana. Inna anaka ana laita langa lalakina. Baik, terima kasih. Selanjutnya monggo Bapak Ibu, nomor 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha Nadia Lestari binti Bapak Tono, alamat Kuripan Watu Malang, Wonosobo. Silakan artikan ayat yang ada di samping dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyayna
maha kami hidupkan bumi wa ajratna, dan kami pancarkan minha dari bumi itu haban biji-bijian, paminhu maka dari biji-bijian itu yakuluna agar mereka makan, wajanganna dan kami pancarkan fiha di dalam bumi janatin kebun-kebun, minahilin dari kurma wa ahnafin dan anggur-anggur, wa wajarna dan kami pancarkan fiha di dalam bumi minal nguyuni dari beberapa mata air, yakula agar mereka makan min syamarihi dari buahnya, mangamilathu yang pernah menurunkannya aitihim tangan-tangan mereka, afala yaskuruna apakah tidak mereka bersyukur. Baik, di situ ada kalimat jannatin. Apa yang Anda ketahui tentang jannatin? Karena jamak muannas salim kedudukan menjadi maf'ul, Maf'ul. hukumnya nasab. Apa yang Anda ketahui tentang jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah kalimat yang mempunyai arti perempuan banyak dengan tambahan alif dan ta di belakangnya. Tanda jamak muannas salim pada nasab. Tandanya kasroh. Tandanya kasroh. Sekarang coba sebutkan kaidah dari jamak muannas salim dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim bila rofa tandanya doma, bila nasab tandanya kasroh, bila jazm tandanya kasroh. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu pada ngersakaken nomor berapa? Nomor 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Husna Ismah binti Bapak Termaji, alamat Banaran Manisari, Temanggung. Baik, silakan artikan ayat yang ada di samping dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Yasin wal Qur'ani demi Al-Qur'an, Al-Hakimi yang bijak, innaka sungguh kamu laminal mursalina tentu sebagian dari para utusan, ala syuratin atas jalan mustaqimin yang lurus. Tangzila diturunkan oleh Al-Aziz yang maha menang, Ar-Rahim yang maha penyayang. Litung dira agar kau memperingatkan kauman kaum maung dira yang belum diperingatkan, aba'uhum pada bapak-bapak mereka, fahum maka mereka ghafiluna orang-orang yang lalai. Di situ ada kalimat ala syuratin. Apa yang Anda ketahui tentang kalimat ala syuratin? Karena isim mufrad kemasukan amil hofat tandanya kasroh. Apa yang Anda ketahui tentang isim mufrad? Isim mufrad adalah kalimat yang mempunyai makna satu. Isim mufrad jika kemasukan amil rofa, Tandanya dhammah. jika kemasukan amil nasab, Tandanya fathah. jika kemasukan amil khofat. Tandanya kasroh. Sekarang sebutkan kaidahnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Isim mufrad bila rofa tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, hofat tandanya kasroh. Baik, sekarang sebutkan amil khofat. Min ila lam on ala kafi pak mutmudu wawu pak tak rupa wawu rupa ta syadahola. Terima kasih. Selanjutnya nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Eliana binti Bapak Markono dari Merayan Kidul Mansari, Temanggung. Silakan artikan ayat yang ada di samping dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqat, tentu benar-benar hak, al-qaulu ucapan sisa, ala asarihim atas kebanyakan mereka, bahwa maka mereka la yu'minuna tidaklah mereka beriman, inna suhu kami ja'alna kami jadikan fiak nakihim pada leher-leher mereka agelalan belenggu-belenggu, bahaya maka ia belenggu itu ilal adaqani sampai ke dagu-dagu, bahwa maka mereka mu'mahuna orang-orang tertengadah, wajalna dan kami jadikan mimbaina aidihim dari hadapan mereka satan sekat. Baik, di situ ada kalimat ilal adqani. Kenapa bisa dibaca ilal adqani, tidak ilal adqonu atau ilal adqona? Karena jamak taksir kemasukan amil khawat tandanya kasroh. Apa yang Anda ketahui tentang jamak taksir? Jamak taksir adalah kalimat yang berupa dari asal mufradnya. Jamak taksir jika kemasukan amil rofa, Tandanya dhammah. jika kemasukan amil nasab, Tandanya fathah. jika kemasukan amil khofat. Tandanya kasroh. Sekarang coba sebutkan kaidahnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jamak taksir bila rofa tandanya dhammah, nasab tandanya fathah, khawat tandanya kasroh. Sebutkan wazan-wazan dari jamak taksir. Ful, fual, fial, fulun, fualan, fala, fula, fala, afila, afila, fala, fuala, fualun, fulanu,
fa'ali fi'ala fi'alun fi'lanu fu'lun fawailu fa'ala fa'alu fi'la fa'il fa'ali fa'aliyum ma fa'ilu fa'alilu fa'yail ma fa'ilu fa'alilu fa'yail. Sebutkan amil khofat. Min ilala man ala kafi pa'mud mudu wa upa tak rupa bau rupa atasya atakhola. Terima kasih. Selanjutnya, pada yang ngerasaakin nomor berapa? Nomor 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Perkenalkan, nama saya Hindri Putra bin Bapak Boko Selamat, alamat Wonolilo Wonosobo. Silakan artikan ayat yang ada di samping dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka dan sekat fa'ahsyainahum, maka kami tutup mereka, maka mereka la yubsiruna, tidaklah mereka melihat. Wa sawa'un, dan sama juga alaihim atas mereka, antatahum, apakah kamu memperingatkan mereka, antam tudurum atau tidak kamu memperingatkan mereka, la yu'minuna, tidak mereka beriman. Innama tundiru, sungguhnya kamu memperingatkan man orang yang itabanga dia mengikuti al-dhikram peringatan. Di situ ada kalimat la yu'minuna. Kenapa bisa dibaca la yu'minuna? Karena afalul khamsah kemasukan amil rofa, tandanya nyunnya jangan dibuang. Apa yang Anda ketahui tentang af'alul khamsah? Adalah fiil yang 5. Af'alul khamsah jika kemasukan amil rofa, Tandanya nunnya dibuang. jika kemasukan amil nasab, Tandanya nunnya dibuang. jika kemasukan amil jazm. Tandanya nyunnya dibuang. Sekarang sebutkan kaidahnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Afalul khamsah bila rofa nunnya jangan dibuang, bila nasab nunnya buang, bila jazm nunnya buang. Baik, sekarang coba tasrifkan af'alul khamsah dari kalimat yu'minuna. Yu'minani tu'minani yu'minuna tu'minuna tu'minina. Sekarang coba sebutkan amil rofa. Wa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib dan buatlah lahum untuk mereka masalan perumpamaan ashabal qaryah, para pemilik penghuni desa. Izja'aha, ketika datang padanya al-mursaluna, para utusan. Iz arsalna, ketika kami utus ilaihim pada mereka isnaini, 2 utusan. Fakazzabu, maka mereka mendustakan huma keduanya. Fa'anjazna, maka kami kuatkan bisa lisin dengan 3. Faqalu, para utusan berkata, inna sungguh kami ilaikum terhadap kalian mursaluna adalah para utusan. Baik, di situ ada kalimat fa'azzazna. Apa yang Anda ketahui tentang fa'azzazna? Fazazna adalah fi'il madhi, Apa yang Anda ketahui tentang fi'il madhi? adalah kata kerja lampau. Sekarang coba tasrifkan secara istilahi dari kalimat fa'azzazna. Azaza yu'azizu ta'zizan ta'zizatan ti'zazan ta'zazan mu'azazan fahuwa mu'azizun wazaka mu'azazun aziz la tu'aziz mu'azazun mu'azazun. Sekarang coba tasrifkan secara lughawi dari kalimat fa'azzazna. Azaza azaza azazu azazat azazaza azazna azazta azaztuma azaztum azazti azaztuma azaztuna azaztu azazna. Terima kasih. Selanjutnya, pada ngersakin nomor berapa? 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani binti Bapak Sutrisno, alamat Sambak Wonosobo. Silakan artikan ayat yang ada di samping dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Para utusan berkata, ma antum tidaklah kalian illa basyarun kecuali manusia misluna seperti kami, wa ma anzala dan tidaklah kami turunkan ar-rahmanu yang maha pengasih min syai'in dari suatu apapun. in antum Tidaklah kalian illa taghdzibuna. kecuali kalian berdusta. Qalu Para utusan berkata, rabbuna Tuhan kami ya'lamu mengetahui inna sungguh kami illaikum terhadap Tuhan kalian lamursaluna adalah para utusan, wa ma alaina dan tidaklah atas kami ilal balahu kecuali penyampai perintah Allah al mubinu. yang nyata. Silakan di situ ada kalimat ila taghdzibuna. Apa yang Anda ketahui tentang ila taghdzibuna?
Karena istisna menggunakan ilah dan jatuh setelah kalam nakis, maka mustasna harus sesuai amilnya atau kekurangannya. Kekurangannya apa? Khobar. Khobar. Khobar hukumnya? Hukumnya rofa. Rofa. Tanda rofanya af'alul khamsah apa? Tandanya temah. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa bin Bapak Saroko, alamat Merangin Kidul, Bansari, Temanggung. Baik, silakan artikan ayat yang ada di samping dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, inna sungguh kami tatarna kami syal bikum disepakkan kalian lailan tan tahu, dan tentu jika tidak kalian hentikan larajmanakum, tentu kami akan merancang kalian, walayamasan nakum, dan tentu jika mengenaskan pada kalian minna dari kami adapun siksaan alimun yang pedih. Qalu, mereka berkata, ta'irukum kesialan kalian ma'akum bersama kalian, untuk tirum apakah kamu memperingatkan mereka, bal antum tapi kalian kaum musrifuna yang melampaui batas. Baik, di situ ada kalimat ta'irukum. Apa yang Anda ketahui tentang ta'irukum? Karena isim mufrad kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada hukumnya apa? Mubtada hukumnya rofa. Hukumnya rofa. Sekarang coba sebutkan tanda rofanya dari isim mufrad. Tandanya dhamma. Baik, terima kasih. Bisa berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah semua? Ada yang belum? Alhamdulillah sudah Bapak Ibu. Dari Ma'ani Thoriqul Irsyad, alhamdulillah. Dan sekarang dilanjutkan dengan pemaknaan makna Al-Quran 30 juz. Nanti Bapak Ibu bisa memilih nomor 1 sampai nomor 8. Monggo Bapak Ibu pada ngersakake nomor berapa? Nomor 7. Tasih kirang semangat niki. Sepidah melih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Astiwangi binti Bapak Hartono, alamat Kuripan Watu Malang Wonosobo. Bismillahirrahmanirrahim. Lantanalu, tidak akan kalian memperoleh albirro, kebajikan, hatta tufiku, hingga kalian menginfakkan mimma, dari suatu yang tuhibuna, kalian cintai, wama, dan suatu yang tufiku, kalian infakan, misyai'in, dari sesuatu, fa'inallaha, maka sungguhnya Allah bihi, dengannya, alimun, maha mengetahui. Jadi kita tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kita mau menginfakkan harta yang kita cintai. Namun kebanyakan orang bila hendak mensedekahkan harta mereka merupakan harta yang sudah sisa. Contohnya seperti hendak mensedekahkan pakaian, namun pakaian tersebut pakaian yang sudah bekas. Menawa teng priki nggih pakaian lungsuran. Mensedekahkan makanannya berupa makanan yang sudah sisa. Lalu jika semua orang menganggapnya semua itu sudah baik karena mereka sudah berniat ingin hendak mensedekahkan harta mereka, namun tidaklah sesuai dengan isi kandungan surat Al-Imran ayat 92 ini, lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena di dalam surat Al-Imran ini kita disuruh untuk mensedekahkan harta yang kita cintai, bukannya harta yang sudah sisa. Sekarang saya tanya, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, sedekah itu membuat kita miskin atau membuat kita kaya? Mengurangi harta atau menambah harta? Oke. Lalu janganlah kita khawatir akan kehilangan harta kita, karena sedekah tidaklah mengurangi harta kita. Dan sedekah merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur. Saya punya cerita, boleh cerita? Diceritakan pada zaman dahulu, zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, sang Rasul baru saja dihadiahi kalung. Kalung tersebut adalah kalung kerajaan. Kerajaannya kerajaan Kisra. Dan sang Rasul memberikannya kepada Siti Aisyah. Setelah itu di kemudian hari ada seorang lelaki. Seorang lelaki tersebut hendak melamar seorang perempuan.
Setelah lamarannya diterima, mereka pun hendak melaksanakan resepsi. Namun seorang perempuan tersebut pada saat resepsi ingin memakai kalung yang sama dengan Siti Aisyah. Seorang lelaki itu pun memutuskan untuk mencarinya. Ia mencari sampai kemana-mana, sampai ke toko emas manapun ia masuki, namun tidak ada yang memilikinya. Karena apa? Karena kalung itu dikhususkan dan dihadiahkan oleh sang Rasul dan diberikan kepada Siti Aisyah. Dan setelah itu seorang lelaki tersebut pun memutuskan untuk pergi ke kediaman sang Rasul. Setelah ia sampai dan berjumpa dengan sang Rasul, seorang lelaki tersebut pun berkata, "Ya Rasul, hamba ini hendak melamar seorang perempuan. Setelah lamaran hamba diterima, seorang perempuan tersebut pada saat resepsi ingin memakai kalung yang sama dengan Siti Aisyah. Hamba sudah mencari kemana-mana, namun tidak ada yang memilikinya. Hanya Siti Aisyah lah yang memilikinya." Lantas bagaimana jawaban sang Rasul? Ternyata sang Rasul tidaklah langsung menjawab, melainkan sang Rasul bingung dan bagaimana cara mengatakan kepada Siti Aisyah. Setelah sang Rasul berpikir, ia pun menjumpai Siti Aisyah. Sang Rasul berkata, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Setelah Siti Aisyah mendengar perkataan sang Rasul, ia pun langsung memberikan kalungnya. Siti Aisyah memberikan kalung itu tanpa ada imbalan, tanpa ada bayaran, tanpa memintai syarat kepada seorang lelaki tersebut. Ia memberikannya kepada seorang lelaki tersebut. Padahal apa? Padahal Siti Aisyah sedang suka-sukanya dengan kalung tersebut. Namun ia merelakan kepada orang yang membutuhkannya. Setelah seorang lelaki tersebut menerima kalungnya, seorang lelaki itu pun berhasil melaksanakan resepsinya dengan lancar. Saking sukanya dengan kalung tersebut, seorang perempuan itu pun menggunakan kalungnya kemana-mana, sampai ke pasar pun ia pakai. Namun tanggapan tetangga tidaklah baik, karena tetangga malah berpikir seorang perempuan itu tidaklah pantas menggunakan kalungnya Siti Aisyah, karena Siti Aisyah lah yang hanya pantas memakainya. Setelah perkataan tetangga sampai kepada di telinga seorang perempuan itu pun malu dan ia berkata, "Sebaiknya aku mengembalikan kalungnya." Ia pun mengembalikan kalung tersebut kepada Siti Aisyah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sedekah adalah amalan yang mulia. Memang secara fisik sedekah mengurangi harta kita, namun Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran akan mengembalikan harta kita dan mengembalikan kebaikan dengan yang lebih baik. Seperti Siti Aisyah, ia merelakan kalungnya padahal ia sedang suka-sukanya, dan setelah sekian lama kalung itu pun kembali lagi kepada Siti Aisyah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita harus rajin bersedekah, karena kita pulang ke rahmatullah tidaklah membawa amal yang buruk, karena kita pulang ke rahmatullah harus membawa amal yang lebih baik. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila thoriqil irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu pada ngersakaken nomor berapa? Nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan din nggih Pak Bu. Perkenalkan nama saya Khaidaratu Rafifah binti Bapak Mahrudin. Alamat Buntu Bakal Batur Banjarnegara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha, maka kami menjadikannya nakalan sebagai peringatan lima baina yadaiha, di antara orang-orang yang ada pada masa itu, wa ma khalfaha, dan mereka yang akan datang kemudian, wa mau'izatan, dan mengambil pelajaran lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Dados ayat niki ngelengaken kita sedaya ampun saling musuh-musuhan, napa malih paten-patenan, napa malih saling mencelakai. Contone teng zaman saniki niku kathah kasus bacok-bacokan. Leres napa leres? Nyuwun sewune sik sampun bebojoan niku biasane masalah ekonomi. Nek sing tasih enom niku biasane rebutan cewek nggih. Padahal teng Al-Qur'an niku kathah sing nerangaken bahwa kaum mukminin niku mboten angsal saling paten-patenan. Contone teng surah Al-Maidah ayat 32, teng surah An-Nisa ayat 92. Nah, salah setunggale sik kula waos nembe surah Al-Baqarah ayat 66. Napa kok diturunaken ayat tersebut? Wonten ceritane, tak ceritani Pak Bu. Rumiyin teng zamane Nabi Musa teng kaum Bani Israil niku wonten namine Sam'un. Sam'un niki kerjane dados rentenir, bondone kathah melimpah ruah. Naming Sam'un niki mboten gadah putra alias mandul. Terus sinten sing ajeng marisi bondone. Sam'un niki namung gadah sederek sing saged marisi bondone yaniku Uhayha. Uhayha niki yatim piatu mboten gadah bondo. Banget nafsune Uhayha ajeng gadahi bondone Sam'un. Uhayha mikir ajeng mejahi Sam'un. Ngenjange Uhayha meto Sam'un ing suwijining tempat. Teng riku Uhayha ngorok gulune Sam'un, getihe kicir-kicir. Mayite dikletakaken teng radosan teng perbatasan desa, dikletakaken men mboten ngeterani nek si Uhayha niku sik mejahi. Ngenjange wonten tiyang nemu mayite Sam'un. Wah, mayite sapa iki? Jebule mayite Sam'un. Langsung tiyang niku matur kalih Uhayha, "Uhayha, dulurmu mati." "Hah, dulurku mati?" Mature Uhayha kados mboten gadah dosa, padahal Uhayha piyambak sing mejahi. Uhayha langsung marani mayite Sam'un, matur, "Sapa sing mateni dulurku?" Uhayha ngefitnah desa ngajenge. Desa ngajenge ngefitnah desa jejere. Kalih desa niki saling fitnah-fitnahan. Barang ajeng perang, dilalah wonten tiyang ingkang bijaksana ngendika, "Wis, aja padha perang, aja padha kerah. Damai bae damai, luwih apike. Ayo sowan ing ngersane Nabi Musa njaluk petunjuk neng kono." Kaum Bani Israil berbondong-bondong sowan teng Nabi Musa. "Wahai Nabi Musa, sak temene sinten sing mejahi Sam'un?" Nabi Musa terus ndonga kalih Gusti Allah, pun angsal jawaban. Nabi Musa ngendika, "Wa id qala Musa," dan ketika Nabi Musa berkata liqaumihi pada kaumnya, "Innallaha, sungguhnya Allah ya'murukum memerintah kalian antat bahu untuk menyembelih baqarah dan sapi betina." Gusti Allah merintahno sampean kabeh kon nyembelih sapi betina. Kaum Bani Israil niku kaget. Kalau kaum Bani Israil berkata, "Atatahiduna, apakah kau menjadikan kami huzuan sebagai ejekan?" Kanjeng Nabi Musa, "Jenengan niku pripun? Kula sedaya niki tanglet sinten sing mejahi Sam'un kok malah dijawab nyembelih sapi betina, niku napa hubungane?" Kala Nabi Musa berkata, "A'udzu, aku berlindung billahi dengan Allah an akuna akar aku tidinal minal jahilina, sebagian dari orang-orang yang bodoh." Aku iki ngomong ya sesuai karo sing diperintahno Gusti Allah. Kaum Bani Israil tanglet kalih Nabi Musa. Qalut ulana, kaum Bani Israil berkata, "Mohonkanlah bagi kami Rabbaka Tuhanmu, yubayin, menjelaskan lana bagi kami, mahya, apa ciri-ciri sapi itu." Wahai Nabi Musa, ciri-ciri sapi niku kados napa? Kala Nabi Musa berkata, "Inna sungguhnya yaqulu," Allah berfirman, "Inna sungguhnya baqaratun, sapi itu la faridun, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda, awanun, di pertengahan, baina dzalika, di antara itu." Ciri-ciri sapi kuwi ora ketuan, ora kenomen, sedengan bae. Faf'alu, maka kerjakanlah matuk maruna yang sudah diperintahkan. Wis iki lho sapi kuwi. Kaum Bani Israil niku dereng mudeng ngenjange melih sowan melih teng Nabi Musa.
Qalut ulana, kaum Bani Israel berkata, mohonkanlah bagi kami Rabbaka Tuhanmu, yubayyin menjelaskan lana bagi kami malaunuha apa warnanya. Kaum Bani Israel niku tanglet, wahai Nabi Musa, ciri-ciri warna sapi niku kados napa? Kala Nabi Musa berkata, innahu sungguhnya yaqulu, Allah berfirman, innaha sungguhnya baqaratun sapi itu safrahu kuning faqi'un yang cemerlang launuha warnanya tasuru yang menyenangkan anadhirina ya orang-orang yang melihatnya. Ciri-ciri sapi kuwi kuning mencorong, nek wong weruh sapi kuwi rasane seneng. Next, Mbak. Kaum Bani Israel niku dereng mudeng nginjange soal maletang Nabi Musa. Qalut ulana, kaum Bani Israel berkata, Rabbaka Tuhanmu yubayyin menjelaskan lana bagi kami mahia apa ciri-ciri sapi itu. Innal baqara sungnya sapi itu tasyabaha belum jelas alayuna atas kami. Wa inna insyaallah dan sungguhnya Allah menghendaki lamuhtaduna sebagian dari orang-orang yang diberi petunjuk. Wahai Nabi Musa, ciri-ciri sapi niku dereng jelas, tolong dijelasaken melih. Insyaallah Gusti Allah niku ajeng nunjukaken. Nabi Musa jawab, qala Nabi Musa berkata, inna sungnya yaqulu, Allah berfirman, inna sungnya baqaratun sapi itu la dalulun belum pernah dipakai tusilul ardi membaca sawah wala taski dan tidak pernah untuk pengairan al harsu tanaman musallamatun yang sehat la syiyata fiha tidak ada belang. Ciri-ciri sapi kuwi ora pernah nggo bajak sawah, ora pernah nggo ngairi sawah, sehat ora ono belange. Nah, kados niki Nabi Musa sampun jelas. Janjane Gusti Allah niki namung merintahaken kaum Bani Israel ken madosi sapi betina. Naming kaum Bani Israel niku ngeyelan napa Pak Bu? Ngeyelan. Dadosi setiap tanglet kalih Nabi Musa niku diangel-angel. Qalu Nabi Musa berkata, al-ana sekarang cipta datang ke labil haqi dengan kebenaran. Fatabahuha maka mereka hampir tidak fatabahuha maka mereka menyembelih wa maka dan mereka hampir tidak yaf'aluna melakukan. Cukup. Cekap semonten. Penasaran kalih kelanjutan cerita niki mboten Pak Bu? Mangken WA kula mon nggih. Mboten lah guyon. Cekap semanten beleh wonten klinta-klintunipun kula nyuwun ngapunten, kula niki tasih tahap belajar. Kesempurnaan niku namung gadahe Gusti Allah. Kula akhiri wallahu muwaffiq illa thariqil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Agustina binti Bapak Jarmati, alamat Meranggen Tengah, Mansari, Temanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi atau seperti orang yang marra melewati ala qaryatin atas suatu negeri, wahia dan ia negeri itu khawiyatun roboh ala urusiha atas atap-atapnya. Pada zaman dahulu ada raja bernama Bukhtanasor menyerbu Baitul Muqaddas. Penduduk yang ratusan ribu dipecah belah menjadi 3. Sepertiga ditetapkan di Syam, sepertiga dibunuh, dan yang sepertiga ditawan. Namun ada seorang nabi yang lolos dari tawanan. Beliau bernama Nabi Uzair alaihi salam. Beliau mengendarai keledai dan membawa amat sangat banyak makanan. Di pertengahan jalan beliau berangan-angan. Qala dia Nabi Uzair berkata, anna bagaimana yuhyi hadhillahu, Allah menghidupkan ba'da mautiha setelah matinya. Fa ammatahu wahu, maka Allah mematikan orang itu mi'ata amin 100 tahun. Kemudian Nabi Uzair tertidur, lalu nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 100 tahun, negeri Baitul Muqaddas telah pulih kembali menjadi negeri yang makmur. Summa ba'athahu, kemudian Allah membangkitkannya kembali. Kemudian Allah mengembalikan nyawa Nabi Uzair.
Lalu Allah bertanya kepada Nabi Uzair, "Kam labista, berapa lama engkau tidur?" Beliau menjawab, "Labistu yauman au ba'da yaumin." Saya tidur sehari atau setengah hari. Sebab Nabi Uzair mulai tidur pada waktu duha dan bangun sebelum matahari terbenam. Qala, Allah berfirman, "Bal labista," bahkan engkau telah tidur mi'ata amin 100 tahun. Nabi Uzair kaget dengan pernyataan tersebut karena beliau hanya merasakan bahwa beliau telah tertidur selama sehari atau setengah hari. Namun ternyata beliau telah tertidur selama 100 tahun. Fandur, maka lihatlah, ila ta'amika, kepada makananmu, wa syarabika, dan minumanmu, lam yatasannah, tidak berubah. Wandur, dan lihatlah, ila himarika, kepada keledaimu. Kemudian Allah menyuruh Nabi Uzair untuk melihat makanan, minuman, dan keledai. Makanan dan minuman itu tidak berubah. Namun keledai yang dahulu sebelum Nabi Uzair tertidur masih sehat, namun setelah Nabi Uzair bangun telah menjadi tulang belulang. Walina ja'alaka, dan kami jadikan engkau ayatan sebagai tanda linasi bagi manusia. Kemudian Allah menjadikan Nabi Uzair sebagai tanda atas kebesaran dan kekuasaan Allah. Wandur, dan lihatlah, ila idhomi, kepada tulang belulang itu, kaifanun sizuha, bagaimana aku mengumpulkan, sumanaksuha, kemudian aku membungkus, lahman, dengan daging. Kemudian Nabi Uzair melihat tulang belulang yang berserakan itu. Tulang belulang yang berserakan itu bergerak ke posisinya masing-masing dan membentuk menjadi kerangka, kemudian dibungkus dengan daging. Falam matabayana lahu, maka ketika telah nyata baginya, qala, dia Nabi Uzair berkata, "A'lamu, saya mengetahui, anallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, berkuasa." Kemudian Nabi Uzair menyadari bahwa Allah atas segala sesuatu yang ia kehendaki berkuasa. Apabila Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah atas kehendak dan kekuasaan Allah. Sekian pidato dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriqil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Resti Faiza Azahra binti Bapak Mukhtar Hayatun, alamat Madukoro, Bimirsa, Wonosobo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, makanna, kami beri tempat, lahu, bagi dia, fil ardi, di bumi, wa atainahu, dan kami beri ia, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, sababan, sebab tercapainya jalan. Nah, di dalam ayat ini ada kisah seorang raja. Zaman dahulu itu ada seorang raja yang sangat kuat dan seorang raja yang sangat pemberani, dan juga selalu mengajak kepada kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara tentang hari kiamat, salah satunya berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Ya'juj dan Ma'juj ini sangat erat kaitannya dengan raja tadi. Siapakah raja tersebut? Dia adalah Raja Zulkarnain. Nah, King nopo kok disebut Raja Zulkarnain? Bapak Ibu wonten sing ngertos? Pengen ngertos mboten? Pengen banget. Nah, niki Raja Zulkarnain, niku artine pemilik, Kornain artosipun dua tanduk. Dados Raja Zulkarnain niku artine pemilik dua tanduk. Nah, maksudnya Raja Zulkarnain niki berdakwah saking ujung terbitnya matahari dugi ujung terbenamnya matahari. Nah, kedua ujung niki disebut korna syaiton. Korna syaiton niku napa? Korna syaiton niku tanduk, dua tanduk syaiton. Nah, niku alasannya kok Raja Zulkarnain disebut pemilik dua tanduk. Nah, lajeng Raja Zulkarnain niki gesang teng zamane sinten? Wonten sing ngertos? Raja Zulkarnain niki
gesang teng zamane Nabiullah Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin, Raja Zulkarnain niki nate tawaf sareng Nabi Ibrahim kalih putrane Nabi Ibrahim yaniku sinten? Nabi Ismail alaihi salam. Lajeng kepripun perjalanannya Raja Zulkarnain saking ujung terbitnya matahari dugi ujung terbenamnya matahari. Thumma atba'a sababa. Kemudian ia menempuh jalan hatta idza balagha, hingga ketika ia telah sampai matli' asyamsi, di tempat terbenamnya matahari, wajadaha, dan ia melihatnya tatlungu, ia menerangi ala qaumin, atas suatu kaum. Terus singkat cerita, Raja Zulkarnain niki dugi teng tempat terbitnya matahari. Tempat terbitnya matahari berarti napa? Kulon napa wetan? Wetan napa kulon? Nah, intinya teng antarane wetan dan mboten kulon. Nah, teng mriki niku Raja Zulkarnain kepanggih kaum teng mriki niku mboten gadah agama, selalu nglampahi kemaksiatan, kedaliman, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, teng mriki fungsine Raja Zulkarnain napa? Teng mriki Raja Zulkarnain berdakwah, mengajak umat teng mriku kagem beriman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Raja Zulkarnain mlampah melih. Hatta idza balagha, hingga ketika ia telah sampai maghrib syamsi, di tempat terbenamnya matahari, wajadaha, ia melihatnya takhrubu, tenggelam fi ainin, dalam lautan hamiatin, yang penuh lumpur hitam. Dados Raja Zulkarnain dugi teng tempat terbenamnya matahari. Teng mriki Raja Zulkarnain kepanggih umat melih. Nah, umat teng mriki niku umat sing mboten ngagem pakaian, mboten gadah omah Pak Bu. Terus umat sing terbelakang teng mriki. Terus teng mriki pelan-pelan Raja Zulkarnain ngajari umat teng mriku kepripun carane ngagem pakaian sing sae, kepripun carane damel omah sing sae. Ngoten dados kita niku harus bersyukur mergane gadah omah, walaupun ya enten sik sugih, enten sik napa nyun sawune. Bersyukur, sik penting napa? Sik penting saged berlindung dari panas terik matahari kalih hujan. Lah mending zaman biyen niku mboten gadah omah, pun mboten gadah omah, mboten ngagem pakaian melih. Nggih, terus Raja Zulkarnain mlampah melih. Mboten bosen-bosene Raja Zulkarnain mlampah dugi mengelilingi dunia. Mergane napa? Raja Zulkarnain niku pun saking cintane kalih Allah Subhanahu wa taala. Beliau niku rela mengorbankan hartanya, bendanya, hidupnya, waktunya kagem berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus Raja Zulkarnain dugi teng antarane dua gunung. Murtas gunung mboten. Nah, teng antarane dua gunung niku wonten umat melih, wonten kaum teng mriki niku mboten paham bahasa sing dibicaraake Raja Zulkarnain, mboten paham kata-kata sing diomongake Raja Zulkarnain, tapi Raja Zulkarnain niku paham keinginane umat teng mriku. Nah, keinginane umat teng mriku wonten teng surat Al-Kahfi ayat 94. Cukup. Pengen ngertos kelanjutannya mboten? Nek kepengen dhek mawon teng IG-ne kula. Ngertos IG mboten? Instagram. Nek apikan ya di-follow sisan. Nggih, sekian dari saya karena waktunya sudah habis. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila thariqil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya monggo Bapak Ibu nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ngantuk Pak Bu? Ngantuk? Sami kula nggih ngantuk, ya Allah. Pun kenal kula dereng. Mosok mesti mboten ketang satu kenal kula. Nggih. Perkenalkan, nama saya Saljuning Aminata Zuhria binti Bapak Muhammad Hakimin dari Gondang Jogoitnan Wonosobo. Berarti pundi? Mriki mawon. Langsung mawon lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, apakah tidak kamu lihat kaifa bagaimana fa'ala rabbuka Tuhanmu perbuat bi ashabil fil terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al, tidakkah kalian jadikan kaidahum tipu daya mereka tadlil dalam kesia-siaan. Dados ayat niki nembe tak waos kula niku menerangkan bahwa Raja Abraha niku ngertos Raja Abraha. Intine nggih teng jaman biyen, mboten jaman sakniki. Raja Abraha niku ajeng rusak Ka'bah, ajeng nyerbu Ka'bah, nanging mboten siyos karena enten kekuasaane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iki kadose do ngantuk-ngantuk. Mungkin mboten asing malah nggih mireng peristiwa kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad kalih penyerbuan Ka'bah. Sinten sing nyerbu Ka'bah? Raja Abraha. Nggih pinter 100. Cobi kula tak langsung tanglet niki, men mboten do ngantuk. Tanglet mawon. Kanjeng Nabi niku lahir dinten napa? Sinten sing ngertos? Nggih, di kota nggih 90. 100 mawon 100 mawon. Kuyen, Pak. Dados ngoten, Kanjeng Nabi Muhammad niku lahir 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah. Mekah. Langsung mau lah ceritane. Dareng. Abraha itu ahli perwira. Perwira niku pemimpin teng Yaman. Abraha niku pemimpin teng Yaman. Nek teng mriki pemimpinnya sinten? Pak Jokowi. Nggih mboten? Napa Pak Prabowo? Nggih. Abraha itu perwira saking ngandhap komando Aryat, saking Abesenia. Singkat cerita, Aryat nggih pun tahu dados perwira. Berarti nek teng mriki Jokowi, nginggile Jokowi. Nggih, mudeng. Intine kudu paham. Aryat niku singkat cerita, Aryat niku kita terus perwira. Aryat niku sewenang-wenang keteng kekuasaan Aryat niku Aryat mboten adil. Ya Allah, Aryat niku sewenang-wenang berperilaku mboten adil, Pak Bu. Nah, Aryat mboten adil, akhirnya Aryat niku dibunuh. Is dead. Aryat niku dibunuh, Pak Bu. Lan Abraha lah dados penggantine, ngoten. Nah, setelah Abraha menjadi beberapa tahun di pemimpin di kota Yaman, Abraha niku pengen ngerusak Ka'bah, pengen nyerbu Ka'bah. Penyerbuanipun ngagem gajah sebagai alat kendaraan. Nek teng jaman biyen niku seje nggih kali zaman saniki. Jaman biyen niku kendaraane napa? Gajah, keledai. Napa malih? Kuda. Unta nggih. Nek teng jaman sakniki napa? Mobil Alphard. Kula mboten gadah ya Allah. Mobil Pit Ontel, Honda. Cobi, sik saking Banjarnegara, sik saking Temanggung, sik saking pundi malih? Saking intine Wonosobo terdekat. Enten napa mboten mriki nggih gajah? Enten. Mesti nggih mobil mboten nggih Honda. Enten dua faktor sing Abraha pengen ngerusak Ka'bah. Faktor pertama, faktor agama. Abraha niku agamane Nasrani. Abraha niku pengen ngecemi kabeh kekuasaan niku nggen Abraha. Berarti agamane Abraha ngoten. Nanging teng Arab Saudi kathah-kathah niku agamane Nabi Ibrahim. Zaman penyerangan gajah niku dereng enten Islam. Kanjeng Nabi dereng lahir.
Nah, amargi Raja Abraha badhe mengkristenkan masyarakat Arab Saudi, dekne niku ndamel bangunan gereja ageng naminipun Al-Qulais. Ngoten, nanging Abraha ndamel gereja niku sia-sia, Pak Bu. Wong masyarakat Arab niku banget ngurmatini kalih Ka'bah. Mugi-mugi kita panjenengan saged mriko nggih teng Ka'bah. Amin. Allahumma amin. Faktor kedua, faktor ekonomi. Teng sekitar Ka'bah nggih kathah pedagang. Nek kathah pedagang berarti kathah pembeli nih. Lah niku sing Abraha pengen ngrusak Ka'bah, ngoten. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ceritane ngoten, Pak Bu. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kabilah besar-besaran datang, ditanya mereka mau kemana? Jawabnya ke Ka'bah. Abraha pikirannya cukup. Ngapunten Pak Bu, niki waktunya sudah habis karena kakek kados niki, ya Allah. Pengen lanjut cerita nih? Mboten? Oh, mboten usah. Nek pengen nggih, kula wau sanjangi teng pundi wau? Desa pundi? Gondang. Berarti mriko. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgam Candi Satrio bin Bapak Budiono, alamat Candi Selomerto Wonosobo. Wal fajr, demi fajar, walayalin demi malam, asyrin yang 10, wasyaf'ai demi yang genap, wal watri dan yang ganjil. Hal apakah fi zalika pada demikian itu qasamu ada sumpah li dzil hijr bagi orang-orang yang berakal. Alam taro apakah tidak memperlakukan terhadap kaum Ad. Nah, jadi kaum Ad ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tubuh yang sangat besar, tubuh yang sangat kekar, bahkan juga tubuh yang sangat tinggi. Tinggi kaum Ad itu 300 dirok niku pinten? 300 dirok niku diibaratkan seperti 60 tingkat bangunan rumah. Dhuwur napa mboten? Lalu di dalam sebuah kaum Ad ada seorang raja. Raja ini bernama Raja Syaddad bin Ad. Dia mempunyai keinginan yang sangat besar, yaitu ingin membuat surga dunia dan juga ingin menyaingi surganya Allah Subhanahu wa taala. Raja Syaddad bin Ad itu pun ingin mewujudkan keinginannya. Dia pun langsung mengumpulkan para arsitekturnya dan langsung merencanakan pembuatan surga dunia. Setelah para arsitekturnya itu pun berkumpul, Raja Syaddad bin Ad itu menyuruh para arsitekturnya, ada yang disuruh mencarikan tanah yang sangat luas, udaranya yang segar, banyak pepohonan dan sungai-sungai. Para arsitekturnya itu pun langsung mencarikan apa yang diinginkan oleh Raja Syaddad bin Ad tersebut. Mereka menemukan tempat tersebut di kota Iram. Kota Iram itu apa? Kota Iram itu adalah ibu kota dari kaum Ad. Setelah mereka menemukan tempat tersebut, mereka pun langsung membangun surga dunia yang diinginkan oleh Raja Syaddad bin Ad. Iraman yaitu penduduk Iram, Zatil Aimat yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, allati lam yukhlaq yang belum pernah dibangun misluha seperti kota fil bilad di negeri-negeri lain. Mereka pun bukan hanya membuat surga dunia, mereka pun menambahkan bangunan di dalam surga tersebut.
orangnya saja sudah mencapai 60 tingkat bangunan rumah, apalagi bangunannya yang sebenarnya. Jadi bangunan ini adalah bangunan mega proyek, bisa disebut juga dengan gedung pencakar langit. Setelah mereka membuat bangunan tersebut, mereka pun menghiasi surga dunia itu. Ada yang dengan emas, ada yang dengan permata, zamrud, zabarjud, dan lain-lain. Setelah mereka melapisi surga dunia tersebut, surga itu pun telah selesai dibangun. Mereka membutuhkan waktu 300 tahun lamanya. Setelah surga itu pun jadi, kaum Ad itu akan memasuki surga dunia tersebut. Saat mereka akan melangkah masuk ke surga dunia, Allah menciptakan malaikat. Allah mengutus malaikat untuk menghalang mereka masuk ke surga. Saat malaikat itu turun, malaikat itu pun langsung berkata, kaum Ad, jika kalian mengakui dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mempersilahkan kalian masuk. Tetapi jika kalian tidak mengakui dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang sangat keras. Malah kaum Ad itu pun malah menjawab, kafir, azab Allah tidak ada. Jadi kaum Ad ini tidak percaya dengan adanya azab Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat itu pun berteriak menjerit dengan sangat keras. Teriakan malaikat itu tidak seperti teriakan manusia. Teriakan manusia itu hanyalah teriakan biasa. Teriakan malaikat membuat semua kaum Ad itu pada mati. Kira-kira suarane malaikat itu seru napa mboten? Seru napa mboten? Setelah kaum Ad itu semuanya pada mati, siapa yang dapat memasuki surga dunia tersebut? Jadi yang dapat memasuki surga dunia tersebut hanyalah masih satu orang yang bernama Raja Shaddad bin Ad. Cukup. Mungkin itu adalah sedikit cerita dari kaum Ad yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq la tariqul irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Rabil Ahmad bin Bapak Widoyo dari Kaliuber Mojo Tengah Wonosobo. Kiamat niku. Nah, dinten kiamat niku khafidhatur rafi'ah, enten golongan ingkang khafidhah. Khafidhah niku direndahaken utawa nggih diasoraken utawa direndahaken. Utawa nggih dihinakaken nuwun. Golongan niku golongan ingkang boten manut dhateng Gusti Allah. Panggonane golongan niku panggonane ngemben ten neraka. Nah nyemplung emon, mboten nyemplung maksudnya iki gigale mawon dereng dugi neraka niku dangune 70 tahun tasih mawon dugi sab nomor setunggal. Mengke dereng sab nomor kalih, dereng sab nomor 3, mengke dugi sab nomor 7. Dados dangu sanget naudzubillahi min. Nah enten melih golongan ingkang rafi'ah. Rafi'ah niku ditinggikaken utawa dimulyakaken. Golongan niku golongan ingkang manut kathah manute dhateng Gusti Allah. Panggonane golongan niku panggonane dengan swarga. Sak nikmat-nikmate donya niki tasih mboten enten napa-napa nek ketimbang nikmate swarga. Jal sak nikmat-nikmate donya niki niku napa? Apa nek makman ten swarga komplit malah enak. Napa oleh umbenan contone sing mabuk-mabuk ngono dengan mriki nggih mboten angsal ten swarga angsal malah enak. Nah ibarate dunya kali
Ibarate swarga kalih neraka niku kan ngemben akhirat. Nah ibarate akhirat kalih dunya ibarate dom dicemplungake teng banyu segara. Nah dome niku dangkat. Nah dome niku tadintasi. Nah banyu sing dengan dom niku ibarate dunya, banyu sing dengan segara ibarate akhirat. Dados nek swarga nggih tikel nikmate, nek neraka tikel siksane. Ida rujatil abdurajja. Nah membenten dinten kiamat niku enten lindune pol agenge ngantos godhong-godhong mawon ajur. Enten ibu-ibu hamil kok menangi lindune dinten kiamat, kehamilane langsung gugur saking dahsyate. Enten bayi tasih mawon lahir kok menangi lindune dinten kiamat, bayine niku langsung dados bayi tuwa utawa langsung uwanen saking bingunge guncangane dinten kiamat saking dahsyate. Cukup. Cekap semanten enten kelepatan nggih kula nyuwun ngapunten. Kaula akhiri wallahu wafiq ila thariqil irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kurang satu, monggo nomor 1.